Lebih baik kaya beneran daripada pura-pura kaya, tapi dibalik itu hatinya menderita. Lebih baik tampil apa adanya, lebih baik hidup sederhana, tetapi tidak punya hutang. Ya, itu mindset saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun anda berada? Di kesempatan vlog kita kali ini, saya ingin sedikit berbagi inspirasi tentang kisah saya, bagaimana saya pernah memiliki hutang ratusan juta dan lunas hanya dalam beberapa hari saja. Wow, dan ini bukan sebuah clickbait, tetapi ada kisah tersendiri dan saya ingin sedikit berbagi inspirasi. Semoga anda yang menyimak video ini tidak terjun atau jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, bagaimana kisahnya? Oke, jadi saya ingin sedikit cerita. Sekitar 10 tahun yang lalu, ya, saya awal-awal terjun ke dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha. Basically saya bukan dari keluarga pengusaha. Orang tua saya seorang petani. Saya hidup dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan sebelum memutuskan terjun ke dunia usaha, saya adalah karyawan biasa. Ya, kenapa saya ingin terjun ke dunia usaha waktu itu? Karena tentu saya ingin perubahan kehidupan yang lebih baik. Oke, jadi bagaimana sih sampai punya hutang ratusan juta? Bagi orang-orang tertentu, angka ratusan juta mungkin angka yang kecil, ya, angka yang ya. Bagi pengusaha-pengusaha besar atau orang yang mungkin kaya raya, ya, angka ratusan juta adalah angka yang kecil. Tapi bagi orang yang biasa-biasa saja, yang hidupnya mungkin standar-standar saja atau mungkin di bawah angka layak, ya, ratusan juta adalah nilai yang sangat besar. Demikian juga dengan saya, kurang lebih 10 tahun yang lalu memiliki hutang ratusan juta. Bagi orang-orang tertentu, ya, angka segitu mungkin cukup besar, cukup fantastis. Demikian juga dengan saya 10 tahun yang lalu, di mana saya masih awal-awal terjun ke dalam dunia usaha. Dan kenapa saya bisa sampai terperosok ke dalam hutang? Oke, jadi ceritanya, menjadi pengusaha itu butuh mindset yang beda, butuh mental yang kuat, butuh tekad yang kuat, ya, apalagi dari karyawan ingin menjadi pengusaha. Demikian juga dengan saya dulu, ya. Dari mana harus belajar, ya? Mungkin beda ceritanya kalau sekarang, ya, dimana banyak orang yang sharing di YouTube, banyak tutorial-tutorial, banyak info-info yang terbuka lebar. 10 tahun yang lalu saya kira aksesnya tidak demikian, sehingga untuk masuk ke dalam dunia usaha waktu itu saya belajar kepada seminar-seminar, workshop-workshop yang ada di hotel-hotel, ya, yang mungkin tujuan saya adalah terus belajar dan ikut bergabung dengan komunitas pengusaha. Sampailah pada suatu acara di mana ada sebuah seminar yang mengajarkan bahwa hutang itu baik, hutang itu mulia. Ya, saya tidak perlu menyebutkan seminar apa itu, tetapi saya pun masuk ke dalam komunitas orang-orang yang hutangnya dengan nilai fantastis. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, bahkan ada yang 17 miliar. Pokoknya bermiliar-miliar. Dan bagi saya, wow, kok bisa ya gitu ya, apa yang membedakan kayak gitu, kenapa mereka berani melakukan hal itu, gitu. Dan mindset seperti itu belum pernah saya alami, ya. Bagaimana bisa terjerembab dalam hutang yang miliaran, ya, sedangkan saya lihat uang miliaran aja belum pernah pada waktu itu, ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam komunitas seperti itu, maka saya pun juga terpengaruh, ya. Hutang itu baik, hutang itu mulia. Ya, memang dalam ajaran agama saya, kebetulan saya seorang muslim, tidak ada salahnya berhutang, ya. Berhutang asalkan untuk hal yang kebaikan, untuk hal tolong menolong adalah sah-sah saja. Tetapi hutang yang berbau riba tentu itu tidak dibenarkan dalam agama saya. Dan pada waktu itu, karena lingkungan teman-teman saya, lingkungan teman seminar, lingkungan workshop saya itu hutangnya gede-gede, saya pun memberanikan diri untuk hutang kepada
satu atau dua bank pada waktu itu ya, yang totalnya angkanya mungkin bisa mencapai di atas 200 juta. Dan itu bagi komunitas saya pada waktu itu mungkin angka itu sangat kecil ya, angka itu kecil dibandingkan dengan mereka yang punya utang yang miliaran. Tetapi bagi saya pelaku usaha atau pengusaha yang baru belajar dan omset maupun penghasilan dari bisnis saya 10 tahun yang lalu masih tertatih-tatih dan harus menanggung hutang ratusan juta, tentu sangat memberatkan sekali. Sehingga apa yang saya alami? Yang saya alami tentu stres, gampang marah, bisnis menjadi terganggu, bisnis menjadi tidak fokus, bisnis yang semula baik-baik saja menjadi kalang kabut ya, rumah tangga yang semula baik-baik saja menjadi gampang emosi dan seterusnya ya. Itulah akibat punya hutang ya. Hutang itu kalau dalam ajaran agama saya kalau tidak salah bahwa ketika siang hari dihinakan ya, ketika malam hari akan menjadi tersiksa mungkin ya, karena tidak bisa tidur ya. Jadi kenapa saya begitu gampang ya, karena saya ingin mencoba hal yang baru dan saya memakai hutang itu bukan untuk hal konsumtif ya, tetapi untuk kepentingan properti, di mana properti itu tidak langsung menghasilkan keuntungan ya, sehingga setiap bulannya hutang terus berjalan ya, bunga terus berjalan, dan itu dicicil dari bisnis yang semula baik-baik saja menjadi bisnis menjadi terengah-engah, bisnis yang seharusnya berkembang karena ada beban hutang menjadi tersendat karena harus membayar cicilan bunga bank setiap bulannya ya. Tetapi alhamdulillah ya, meskipun punya utang segitu, kebetulan saya memiliki aset yang mungkin lebih daripada nilai hutang saya, sehingga ketika stres itu mulai melanda, saya memutuskan untuk jual aset ya. Waktu itu saya punya mobil, saya punya kafling yang pernah saya beli dengan harga murah, kebetulan nilainya sudah naik dan saya gunakan untuk menutupi hutang tersebut. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari saja hutang saya menjadi lunas ya. Jadi ini bukan clickbait, hutang ratusan juta lunas dalam beberapa hari saja ya, karena memang dibayar ya, karena memang saya jual aset untuk menutup hutang saya biar saya tidak stres ya. Hidup tidak punya mobil pada waktu itu karena mobil saya jual. Saya bertekad nanti kalau punya mobil harus beli dengan cara cash meskipun itu second ya. Akhirnya saya mulai menabung dari penghasilan bisnis saya yang sudah tidak terbebani dengan hutang. Dalam beberapa bulan alhamdulillah sudah terbeli mobil second ya, meskipun ya tidak baru tetapi ternyata lebih menikmati ya. Jadi sobat Mr. J ya, apa sih tujuan dari saya bercerita seperti ini? Jadi hal yang penting bahwa kadang-kadang kita itu selalu mengikuti gaya hidup, kadang-kadang kita itu malu dengan gaya hidup, kadang-kadang kita gengsi dengan teman, kadang-kadang kita merasa rendah diri ketika penampilan kita, rumah kita atau mobil kita itu jauh di bawah teman-teman kita ya. Tetapi ya meskipun demikian saya tidak menyarankan jadi kalian berhutang, rela berhutang untuk menutupi gaya hidup, padahal di balik itu ada beban yang harus ditanggung ya, nanti efeknya akan kemana-mana ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk mengajari ya. Semenjak itu saya memutuskan untuk memulai bagaimana hidup tanpa hutang ya. Mindset saya adalah kalau tidak cash ya lebih baik tidak usah beli ya. Hidup sederhana itu lebih enak. Kita bisa melihat dari orang-orang hebat ya. Kalau Anda lihat pendiri Facebook Mark Zuckerberg ya, yang asetnya mungkin triliunan ya, tetapi gaya hidupnya sederhana. Tidak ada yang salah dalam memilih gaya hidup, tetapi hal yang lebih penting, lebih baik
kaya beneran daripada pura-pura kaya tapi dibalik itu hatinya menderita. Lebih baik tampil apa adanya, lebih baik hidup sederhana tapi tidak punya hutang. Ya, itu mindset saya, dan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, dan alhamdulillah dengan menanamkan mindset seperti itu, hidup akan terasa menjadi lebih ringan, hidup akan terasa lebih luas, hidup terasa lebih lapang, dan kita bisa menjadi diri kita apa adanya tanpa harus memakai topeng kemewahan. Oke, Sobat Mr. J, semoga sedikit cerita ngalor ngidul ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam bagi dan hormat.